taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic. Ngomongin mini trail 110 cc yang terbaik menurut saya ya. Dan setelah beberapa kali masuk jenis-jenis mini trail di kelas 110 cc, yang paling saya sukai, dan memang sukanya bukan dari suka berbentuk looking saja, tapi dari material. Saya lebih suka dengan HSX 110 yang tipe monster ini ya. HSX 110, mesinnya 4 tak, transmisinya manual, 4 speed ya. Ini kalau bawaannya seperti ini ya bawaannya. Dan ini model papan nomor saya lebih suka, karena dengan model papan nomor ini identiknya dengan racing ya, dengan sirkuit gitu. Jadi nggak pakai lampu, tapi kita siapkan juga, kita kasih lampu juga ya. Nah, ini baik, kita mau bahas lagi. Ini sebetulnya sudah kita review pada video sebelumnya, karena ini special edition nih untuk HSX. Karena HSX ini sekarang sudah dari importirnya ini belum ada masuk lagi, jadi bisa dikatakan ini unit langka dengan unit paling bagus menurut saya di kelas 110 cc dengan harga murah ya, seperti itu. Kita akan coba ulas lagi ya. Kenapa saya suka dengan HSX ini? Bentuk bodinya ini memang bodinya ini lebih lebar gitu kan, lebih lebar. Jadi kalau dipakai kita itu, dipakai warawiri, pakai dewasa pun ini enak gitu pemakainya. Lebih lebar, tangkinya besar, terus lekukan bodi ini rapi sekali. Ini mirip-mirip husky lah bodinya, seperti itu ya. Nah, ini untuk jok dikasih variasi lah supaya nggak licin mungkin maksudnya. Nah, ini ya. Terus jadi dari kalau kita lihat di samping kiri, kanan, belakang, depan ini matching gitu. Jadi keren ini, kalau saya suka dengan ini. Dan kita lihat juga untuk tadi kan untuk body ya, untuk body. Ini dikasih warna hijau, mungkin mirip-mirip ke Kawasaki ya, Kawasaki KX. Jadi lebih lebih garang gitu ya. Oke, ini tadi kita bahas tentang body ya. Nah, kita sekarang mau lihat rangka nih. Rangkanya ini nggak usah diragukan lagi. Ini rangkanya selain dari kokoh, cet-cetannya luas. Ini dibikin makin cakep aja nih. Premnya ini dilapis pakai motif karbon, tapi ini plastik, tapi motifnya motif cat seperti karbon seperti itu ya. Nah, ini saya suka juga ya. Terus untuk swing arm, nah swing arm oke, swing arm ini segini bentuknya oke lah, keren. Terus untuk rem belakang ini cakram dengan komponen-komponennya rapi seperti itu ya, saya suka lah. Terus untuk knalpot, kita lihat bagian sini dulu. Ini knalpot, memang ini knalpot kalau dari bentuk saya suka, dari bentuk ini saya suka. Cuma yang nggak saya suka, saya ngomong di sini jujur-jujur aja, kalau yang nggak suka ini suaranya. Jadi ini si lubang filternya ini yang ada di dalam knalpotnya ini dibikin seperti ini tuh, dibikin lancip seperti ini. Jadi ini akan berakibat suaranya itu terlalu cempreng gitu ya. Oke lah, no problem kalau masalah ini. Cuma bentuk knalpot saya suka ya. Oke. Nah, ini untuk rem, ini rem fleksibel ya, rem fleksibel, remnya rem cakram ya. Nah, ini master rem belakang, ini keren. Ini untuk selang remnya dikasih yang warna kelihatan gitu ya, transparan. Jadi oke punya nih. Ini pakai kickstarter juga. Kickstarter itu kalau misalkan akinya drop, ini nggak usah khawatir nggak bisa jalan. Ini kita bisa nyalakan mesin. Terus ini mesinnya ini warnanya dikasih warna dop ya, dari mulai blok mesin belakang sampai ke depan itu dikasih warna dop seperti itu. Dan yang paling saya suka juga ini dinamo starternya, ini posisinya di atas. Kenapa saya suka yang di atas? Karena persamaannya banyak. Ini kita mau cari seperti Honda Supra Grand, ini sama ya, seperti itu. Oke, kita lihat ke bagian depan sedikit. Ini stangnya modelnya model 4 bar nih. Stangnya model 4 bar. Nah, ini dikasih busa. Ini busa ini tujuannya supaya kalau anak-anak kita latihan motocross, misalkan terjadi benturan, ini kalau kesini itu langsung nggak melukai dagu ya.
Jadi ini agak ya melindungi dagu dari benturan ke setang lah, intinya seperti itu ya. Nah, gasnya spontan, gasnya sedikit, tapi narik gitu ya, spontan. Nah, ini remnya udah handle fleksibel. Ini stangnya model 4 bar seperti itu. Nah, ini model bentuknya itu kan meniru dengan model Husky seperti itu kan, atau KTM ya, sejenisnya lah. Nah, ini untuk suspensi depan. Suspensi depan ini keren lah, segini rapih, cat-catannya nggak berantakan catnya gitu kan. Terus ini kunci kontak dikasih di sini. Nah, untuk depan ini dikasih ban 14. Jadi tadi belakangnya 12, depannya 17. Nah, ini sebetulnya dengan rangka seperti ini, rangka trail HSX ini kan panjang, besar, tapi memang bannya terlalu kecil menurut saya. Tapi nanggung juga ya, ini 12, 14, tapi kan sasarannya kan mau buat anak-anak. Kalau dikasih 14, 17 mungkin kegedean. Jadi, tapi nggak apa-apa, ini kalau misalkan mau di-upgrade, oke-oke aja sih kalau mau di-upgrade. Misalkan ini pakai 17, belakang pakai 14, itu masih ada ruang lah sedikit. Seperti itu, kalau misalkan mau di-upgrade ke 14, 17 seperti itu. Kayaknya memungkinkan lah untuk keluar space-nya seperti itu ya. Oke, terus kita lihat ini ini tangki ya, tutup tangki ini keren nih. Meskipun ini fungsinya itu ya supaya nggak kemasukan air, jadi pakai selang gitu. Nah, ini selang rem depan juga keren. Ini niat banget. Nah, selangnya seperti yang belakang tadi, ini pakai ini. Nah, ini rem cakram depan, meskipun single piston, tapi piringannya juga cukup lebar ya, upside down. Nah, kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini yang tadi saya bilang dinamo starternya posisinya di atas. Jadi ini kalau dinamo starter di atas seperti ini gampang nyari dinamonya. Honda Supra, Honda Grand ini sama ya. Terus ini karburator untuk kerannya ya, ini keran untuk bensin. Ini karburator cuknya. Nah, bisa dilihat ini cuknya, karburatornya lebih besar dari karburator motor-motor Supra ya. Ini ukuran berapa ya? Pokoknya ini lebih besar lah, nanti saya lihat ukurannya. Nah, ini transmisinya ya, seperti ciri khas trail. Jadi posisinya ini kalau 1, 2, 3 nanti kita akan coba tes berapa ke depan atau ke belakang ya. Ini fleksibel footstep tadi sama. Nah, ini yang saya suka juga. Ini rantai, rata-rata mini trail itu mainnya itu rantainya 420. Jadi 420 itu agak kecil ya. Kalau ini dikasihnya 428 ya. Jadi rantai itu kan ada ukuran 420, ada 428 yang suka dipakai mini trail. Nah, ini udah dikasih seperti motor-motor dewasa 428, dikasih warnanya warna gold seperti itu. Ini pakai chain guard supaya tidak keluar dari jalurnya. Jadi supaya tidak copot lah rantainya seperti itu ya. Oke, ini belakang ring 12 ya. Kita mau coba dulu dites dulu ya. Starter, kunci kontak. Oh, ini tanpa direm juga ini nyala ya. Powernya oke. Ini akan lebih keren kalau silencernya ini apa namanya, jangan dibikin gepeng itunya tuh dalamannya. Tapi ini nggak jadi masalah buat saya. Kalau knalpot ini kan gampang lah, knalpot bisa diganti knalpot silencernya. Ini yang paling saya suka itu, yang susah diganti itu kan, yang susah merubah itu bentuk bodinya, rangkanya, ya, terus reading positionnya atau ya lebih enak. Nanti kita coba ya. Jadi ini buat anak-anak tanggung, bisa dipakai buat anak-anak tanggung kelas 4, kelas 5 SD ya, yang sudah mau belajar GTX tapi belum bisa pakai kopling tangan ya. Karena kan kalau GTX kelas mini moto itu kan memang di ban 12-14 kalau misalkan mau ikutan kompetisi balap gas track. Nah, ini bisa pakai buat latihan ini ya. Bisa coba-coba pakai ini. Ini keren ini. Jadi dari segi bentuk pun ini tidak malu-maluin kan. Ini keren. Kita mau mau dipajang di pedok, mau ikut latihan gas track juga ini nggak malu-maluin bentuknya kan. Ini
niat banget bikinnya. Kita coba nyalakan. Nah, ini memang motor buat anak-anak, tapi dipakai sama dewasa pun untuk warawiri, atau misalkan buat warawiri di pedok. Oke nih, yang suka ikut balap, ini buat warawiri di pedok juga oke. Kita mau coba tes dulu ya. Buat anak-anak, tapi pakai dewasa pun enak. Ya, maksud pakai dewasa itu bukan untuk balap dewasa, tapi kalau buat dewasa untuk warawiri. Oh, bentar, transmisinya ini ke belakang apa ke... Oh, ke depan. Transmisinya ini ke depan semua ya, kayak motor-motor Supra, Honda Grand 1, 2, 3, 4, jadi bukan ke belakang ya. Ini memang udah lain ini, emang ini udah keren ini. Anjir, 110, yang tarik gigi 2 itu. Cuma dewasa lagi hayang make. Ini mah dipakai dewasa pun untuk warawiri. Ya, warawiri keliling komplek, atau misalkan kita lagi ada event di pedok, kita buat warawiri motor kesana kesini, mau ke warung atau apa. Ini enak ya, keren dipakainya, enak juga. Oke lah, pokoknya mah keren. HSX 110. Saya ngomong oke lah ya, karena barusan saya coba. Jadi saya pun senang pakainya. Maksudnya kalau untuk dewasa itu bukan untuk ini ya, bukan untuk balapan, tapi misalkan ya kita kan kalau warawiri di komplek, kalau pakai motor-motor yang udah biasa banyak itu kan ya biasa aja. Tapi kalau pakai ini ada sensasinya gitu, ada nilai keunikannya. Mungkin jadi pusat perhatian juga. Ini keren banget sih motornya gitu. Jadi Mini Trail HSX 110 ini lain daripada yang lain ya. Oke, ini keren. Harganya berapa? 9,5 juta, tinggal ada 4 unit lagi. Ada warna merah, oranye ada 2, merah 1, oranye 2, hijau 1, tinggal 4 unit. Jadi yang mau segera nih, 9,5 juta. Dijamin kalau misalkan mau bikin Mini Trail HSX seperti ini dengan uang 9,5 juta dengan keren seperti ini, nggak akan bisa ya, nggak akan dapat. Percaya sama saya, 9,5 juta itu murah dibanding kalau misalkan bikin. Kalau bikin di atas 15 juta. Ini cocok juga kalau misalkan mau anak-anak buat latihan GTX. Misalkan anak-anak sudah seneng motocross nih, kayak gestrek. Tapi mau beli juga kan motornya pasti mahal-mahal. Nah, untuk menguji anak kita ini serius nggak nih main gestrek, pakai ini dulu aja. Coba ya. Oke, yang berminat langsung aja hubungi segera gercep karena tinggal 4 unit. Hubungi nomor admin yang ada di deskripsi, harganya 9,5 juta bungkus. Thank you, sampai jumpa di next video. Kela. Ini di depan saya nih ada motor apa lagi nih? Ini HSX 110, tapi ini di-upgrade pakai mesin RFZ 125Y, sudah kopling tangan tentunya. Saksikan nanti di next video ya untuk ulasan HSX yang sudah diganti mesin pakai 125.